Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya doakan kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah, amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, masih membahas seputaran kopi. Tapi sebelumnya buat sahabat-sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, saya mau sampaikan saya bukan ahlinya kopi, juga bukan pakarnya kopi. Tapi kebetulan saya ini merupakan anak transmigrasi. Di tempat saya transmigrasi menanam kopi. Jadi sedikit banyak saya ingin bercerita seputaran kopi sahabat ya. Tapi untuk hari ini saya bukan di kebun kopi saya ingin ajak sahabat jalan-jalan ke kebun kopi sahabat saya ya sahabat ya, yang merupakan anak transmigrasi juga. Ini tak mau kasih lihat ya sahabat, saya juga dalam penghasilan bulanan, maksud saya sahabat ya, penghasilan bulanan itu menanam bawang merah. Jadi ini yang ditanam ini bawang merah ya sahabat ya, di sela-sela kopi seperti ini, karena kopinya masih kecil kemudian belum terlalu produktif. Jadi di sela-selanya itu masih bisa ditanami bawang merah dan jenis-jenis sayuran lainnya sahabat ya. Ini sahabat bisa lihat bagus-bagus ya sahabat ya kopinya. Jadi begini sahabat, kalau di video saya sebelumnya saya sudah bercerita tentang kelemahan kopi sistem punggem yang tidak disambung sahabat ya. Kopi sistem punggem yang tidak disambung atau yang tidak di stack dengan jenis klon-klon lain ya. Karena kalau di luar sana itu sahabat banyak umumnya itu disambung dengan klon-klon lain ya, supaya buahnya bagus, supaya lebat. Tapi kalau di tempat saya transmigrasi ini tidak disambung sahabat. Jadi yang dipelihara itu cuma tunas rantingnya saja. Ini sahabat bisa lihat sendiri, ada tanaman durian ini sahabat. Ada tanaman durian, ada kopi. Jadi sebelum besar itu kalau petani di tempat saya itu umumnya memanfaatkan lahannya sahabat. Ini kopinya bisa lihat sendiri sahabat, bisa lihat bagus-bagus. Ini ya sekitaran lepas dari koker ya sahabat ya, kurang lebih ya 2-3 bulanan lah sahabat ini. Jadi pohon kopinya masih kecil-kecil, jadi masih bisa ditanami dengan tanaman-tanaman lainnya. Kalau di ini tak cerita sedikit sahabat ya, kalau di tempat saya transmigrasi itu memang kalau untuk penghasilan dari kopi itu jujur saja sebenarnya tidak banyak sahabat. Jadi sambil menunggu kopi yang besar itu biasanya di tempat saya transmigrasi itu yang memanfaatkan lahan sahabat, supaya untuk bulan-bulanannya itu bisa ada. Nih sahabat saya memanfaatkan tanahnya yang masih masih banyak yang luang, jadi yang longgar, jadi menanam bawang merah sahabat ya. Tapi banyak sahabat selain bawang merah, bisa tanam jagung, bisa tanam dan sebagainya pokoknya sahabat yang bisa menghasilkan. Ini bibit apa sahabat ya? Oh ini bibit rica. Nah ini bibit rica. Wah bagus-bagus bibit rica sahabat ya. Dan mantap-mantap tenan sahabat. Jadi benar-benar sahabat saya ini karena sudah lama di sini sahabat, jadi sudah mengerti bagaimana cara memanfaatkan lahan yang diberikan oleh pemerintah sahabat ya, yaitu dengan cara menanam kopi dan sejenisnya. Nah itu sahabat saya namanya Mas Adi sahabat ya, yang hari ini saya diizinkan untuk mengambil video di kebunnya, karena kopinya Mas Adi ini merupakan kopi yang unggul juga sahabat ya, hasilnya banyak juga. Jadi ya seperti ini sahabat bentuknya kopi sistem punggem yang tidak disambung itu sahabat ya. Oh iya sahabat, buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, tetap ya saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Ini sahabat bisa lihat sendiri kopi sahabat saya bagus-bagus ya sahabat ya, ginu-ginu sahabat. Jangan mantap-mantap tenan kopinya, lebat-lebat loh ini sahabat. Padahal ini belum musimnya sahabat ya, belum musim raya ibaratnya, tapi sudah banyak sahabat. Nah ini juga di kebunnya sahabat saya tanam coklat sahabat ya, tanaman coklat. Ini ada jeruknya juga, jadi memang benar-benar tumpang sari namanya sahabat ya, tumpang sari tapi yang mengikuti alur sahabat, maksudnya ada jaraknya, ada batasannya. Jadi kopi dengan coklat atau dengan jenis tanaman lainnya itu masih bisa berbuah dan menghasilkan. Oke sahabat, kembali lagi ya, saya mau jelaskan
sedikit informasi tentang kopi robusta sistem punggem yang tidak disambung, yang cuma dipelihara tunas ranting produktifnya saja sahabat. Jadi sahabat, kalau di video lalu saya bercerita tentang kopi robusta yang kopi robusta yang kelemahannya atau kekurangannya, tapi kali ini saya ingin bercerita tentang kopi robusta tentang kelebihannya yang tidak disambung. Jadi sahabat, kalau kopi robusta yang tidak disambung itu kita harus pintar-pintar memelihara tunas ranting sahabat, karena yang menghasilkan itu cuma tunas ranting saja. Kenapa saya bilang begitu sahabat? Karena dalam kopi robusta yang tidak disambung itu biasanya banyak tunas-tunas cacing sahabat. Jadi tunas-tunas cacing itu harus dibersihkan sahabat. Nah ini sahabat bisa lihat sendiri ya, kopinya bagus-bagus, hijau-hijau, lebat-lebat sahabat ya. Oh iya sahabat, kembali lagi ya, banyak juga yang bertanya cara pembersihan antara kopi robusta yang tidak disambung dengan kopi yang disambung atau yang dipelihara tunas rajanya sahabat ya. Karena di tempat saya yang dipelihara tunas rantingnya, kemudian di tempat lain yang dipelihara itu yang sudah disambung adalah tunas-tunas rajanya. Jadi sistemnya sama sahabat. Kalau di tempat saya ini seperti tadi yang saya bilang, tunas rantingnya banyak tapi berimbang dengan tunas cacingnya sahabat. Tunas cacing itu tunas yang kecil-kecil yang tumbuh di sela-selanya itu sahabat ya. Jadi kalau itu tidak dihilangkan maka hasilnya itu sedikit. Karena apa? Tunas ranting itu juga tunas cacing itu juga menghasilkan buah, tapi buahnya itu cuma sedikit sahabat dan tidak produktif. Jadi harus dibersihkan supaya menghasilkan yang menghasilkan itu cuma tunas ranting produktifnya saja sahabat. Begitu pula kalau di kopi robusta yang disambung dengan entres atau dengan jenis klon lain, nah itu juga harus dibersihkan sahabat. Karena tunas raja itu seperti kipas, jadi banyak yang harus dibersihkan. Ada yang dikasih kurang, ada yang dipelihara tunas raja yang bagus, kemudian tunas rajanya kecil-kecil itu dikasih hilang. Nah sistemnya itu sebenarnya sama sahabat dengan kopi robusta yang tidak disambung di tempat saya ini sahabat. Oh iya, buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini ya, sahabat bisa lihat sendiri proses bagaimana saya membersihkan tunas cacingnya, kemudian bagaimana saya memelihara tunas rantingnya. Nah itu saya sudah buat videonya sahabat ya. Jadi sahabat bisa singgah, bisa lihat di video-video saya sebelumnya itu bagaimana cara membersihkan kemudian merawatnya sahabat ya. Kebetulan karena saya ini jalan-jalan di kebun kopi sahabat saya, jadi saya tidak terlalu banyak bercerita tentang kopi sahabat ya. Saya cuma ingin memperlihatkan bagaimana tanaman kopi sahabat saya ini ya. Sahabat bisa lihat bagus-bagus, cantik-cantik sahabat ya. Jadi sebelumnya tak mau kasih jelas juga ya sahabat, ini merupakan tanah padang sahabat. Jadi bukan tanah hutan, tanah padang. Tapi karena sahabat saya ini pintar merawat, kemudian pintar mengolah tanahnya, jadi kopinya bisa bagus-bagus seperti ini sahabat. Bisa lihat sendiri, kopinya bagus-bagus, mantap-mantap sahabat ya. Jadi sahabat saya ini merupakan termasuk petani yang unggul saya bilang sahabat ya, karena tanah padang, tanah yang kurang bagus tanahnya, tapi diolah bisa ditanami. Sahabat bisa lihat sendiri ya, kopinya bagus, kemudian ada tanaman-tanaman lain. Nah itu sahabat bisa lihat, nah itu tanah padang itu seperti sahabatnya tanah alang-alang. Jadi memang sebenarnya kurang bagus untuk tanaman kopi, tapi karena sahabat saya ini pintar mengelola, kemudian pintar merawat, jadi kopinya bagus-bagus dan dapat diandalkan sahabat. Ini juga sahabat bisa lihat tanam kacang sahabat ya. Mantap tenan ini kebun sahabat saya ini. Oke sahabat, terima kasih banyak ya yang sudah singgah di channel YouTube ini. Saya juga mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan kurang bermanfaat atau kurang bermutu, tapi percayalah sahabat, saya cuma ingin berbagi informasi sesama anak transmigrasi sahabat ya. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa menambah sedikit wawasan atau tambahan buat teman-teman di sana yang sama-sama menanam kopi. Oh iya sahabat, ini orang tua sahabat saya, orang tuanya Mas Adi yang sedang matun. Oke sahabat, salam anak transmigrasi.